Tak ada yang menyangka bahwa seekor ikan yang selama bertahun-tahun dianggap mengganggu keseimbangan sungai di Jepang justru kini menjadi incaran banyak orang. Yang lebih mengejutkan lagi, perubahan ini bukan diawali oleh kampanye pemerintah, bukan pula oleh acara televisi atau tren media sosial. Semuanya bermula dari kebiasaan sederhana para TKI Indonesia yang gemar memancing di waktu libur. Awalnya hanya menjadi hiburan setelah bekerja seharian di kebun dan pabrik. Namun tanpa disadari, kebiasaan itu perlahan menarik perhatian warga sekitar. Tak lama kemudian, semakin banyak orang Jepang mulai ikut memancing ikan yang sebelumnya hampir tidak pernah mereka lirik. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kisah di baliknya ternyata jauh lebih menarik daripada yang dibayangkan. Selama ini Jepang dikenal memiliki budaya memancing yang kuat. Namun kebanyakan masyarakat lebih memilih memancing ikan laut atau spesies tertentu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sementara di beberapa sungai, terdapat jenis ikan yang populasinya meningkat sangat cepat sehingga dianggap mengganggu keseimbangan ekosistem. Beberapa di antaranya merupakan spesies introduksi yang berkembang pesat karena minim predator alami. Akibatnya, ikan-ikan tersebut sering disebut sebagai spesies invasif atau hama oleh sebagian kalangan pemerhati lingkungan. Tetapi yang tidak banyak diketahui, ikan-ikan itu sebenarnya masih layak dikonsumsi dan bahkan memiliki rasa yang cukup baik jika diolah dengan benar. Disinilah cerita mulai berubah arah. Bagi banyak TKI Indonesia yang bekerja di pedesaan Jepang, memancing bukan sekadar mencari ikan. Itu adalah cara melepas penat setelah bekerja keras sepanjang minggu. Mereka terbiasa memanfaatkan waktu libur untuk menyusuri sungai kecil, membawa peralatan sederhana, lalu menikmati suasana alam yang tenang. Kebiasaan ini mengingatkan mereka pada kampung halaman di Indonesia. Tempat memancing menjadi aktivitas yang akrab dengan kehidupan sehari-hari. Tanpa disadari, aktivitas yang awalnya bersifat pribadi mulai menarik perhatian warga sekitar yang penasaran melihat hasil tangkapan mereka. Dan rasa penasaran itulah yang menjadi awal perubahan besar. Beberapa warga Jepang mulai menghampiri para TKI dan bertanya mengenai jenis ikan yang mereka tangkap. Sebagian bahkan terkejut ketika mengetahui ikan yang selama ini mereka anggap tidak bernilai ternyata bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Para pekerja Indonesia kemudian berbagi pengalaman tentang cara membersihkan ikan, mengurangi bau lumpur, hingga teknik memasak yang membuat rasanya lebih nikmat. Percakapan sederhana di tepi sungai perlahan berubah menjadi pertukaran pengalaman yang tidak direncanakan. Dan semakin banyak orang yang melihat langsung hasilnya, semakin besar pula rasa ingin tahu mereka. Namun itu belum menjadi kejutan terbesar. Beberapa waktu kemudian, semakin banyak warga Jepang mulai mencoba memancing di lokasi yang sama. Awalnya hanya ingin melihat apakah ikan tersebut memang mudah ditangkap. Tetapi setelah berhasil mendapatkan hasil yang cukup banyak, mereka mulai menyadari bahwa aktivitas ini ternyata menyenangkan sekaligus bermanfaat. Selain menjadi hiburan, penangkapan ikan invasif juga membantu mengurangi tekanan terhadap ekosistem sungai. Dalam berbagai program konservasi di Jepang, pengendalian spesies invasif memang menjadi salah satu upaya yang sering dilakukan untuk melindungi spesies asli. Tanpa disadari, aktivitas para TKI ternyata sejalan dengan tujuan tersebut. Yang membuat banyak orang semakin kagum adalah semangat para pekerja Indonesia yang tidak hanya memancing, tetapi juga menjaga kebersihan sungai. Mereka terbiasa membawa pulang sampah plastik yang ditemukan di sekitar lokasi, mengumpulkan tali pancing bekas, hingga memastikan area tetap bersih setelah selesai beraktivitas. Sikap sederhana ini mendapat perhatian positif dari warga sekitar. Mereka melihat bahwa para pekerja asing tersebut tidak hanya memanfaatkan alam, tetapi juga ikut merawatnya. Perlahan muncul rasa hormat yang sebelumnya mungkin tidak pernah terbayangkan. Fenomena ini kemudian menyebar dari mulut ke mulut. Beberapa pemancing lokal mulai mengajak teman-temannya untuk mencoba menangkap ikan yang sebelumnya diabaikan. Ada yang sekadar ingin merasakan sensasi baru, ada pula yang tertarik karena mengetahui bahwa penangkapan ikan invasif dapat membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Di beberapa daerah, komunitas pemancing bahkan mulai berdiskusi mengenai cara paling efektif mengendalikan populasi spesies tersebut. Aktivitas yang semula terlihat biasa kini memiliki makna yang jauh lebih besar. Dan semua itu berawal dari kebiasaan sederhana yang dibawa oleh para pekerja Indonesia.
Sebenarnya Jepang telah lama menghadapi tantangan terkait spesies invasif di sungai dan danau. Beberapa jenis ikan berkembang sangat cepat sehingga mengancam populasi ikan lokal. Pemerintah daerah, komunitas lingkungan, hingga para peneliti telah melakukan berbagai upaya pengendalian melalui edukasi, penangkapan, dan pemantauan populasi. Karena itu, meningkatnya minat masyarakat untuk menangkap spesies invasif dinilai dapat menjadi salah satu bentuk partisipasi publik dalam menjaga ekosistem.